Oke, shalom sahabat muda yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita kemarin sudah membahas tips tentang pacaran, bagaimana kita harus mencintai diri sendiri, bukan hanya mencintai cowok atau cewek kita. Nah, ada sesuatu yang menarik teman-teman, karena kemarin waktu saya share itu, ada beberapa orang yang chatting sama saya, tipsnya tips pacaran, kami kan masih jomblo, apalah daya. Ya, saya berkata bahwa ya itu supaya ketika kamu pacaran kamu punya pedoman, ketika kamu pacaran kamu punya gambaran seperti itu sehingga kamu nggak salah dalam pacaran. Ya namun saat ini saya mau membagi tips bagaimana kita menjadi jomblo-jomblo yang bahagia, benar-benar jojoble itu jomblo-jomblo bahagia, bukan karena pelarian gitu ya, bukan karena pembelaan diri, tapi memang kita benar-benar merasa bahagia seperti itu ya teman-teman para jomblo men, jomblowati, jombloan dan jomblowati. Bagaimana kita memahami kejombloan kita ini dengan benar, bagaimana kita memahami kejombloan itu dengan tepat sehingga kita tidak merasa bahwa kita ini menjadi orang yang istilahnya jones ya, jomblo ngenes. Nah, di Indonesia kata jomblo ini sepertinya menjadi sebuah bulian bagi orang-orang yang berstatus belum memiliki pacar, sudah berkuliah belum memiliki pacar, sudah mulai lulus kuliah belum memiliki pacar, bahkan anak SMA yang belum sekolah, belum lulus SMA pun karena dia belum memiliki pacar dia merasa jomblo. Nah, dari kata itu teman-teman saya tadi malam itu eh teriseng gitu ya. Saya tadi malam teriseng mencari apa sih sebenarnya makna jomblo. Saya searching di translate dari bahasa Indonesia, jomblo artinya masih sendiri gitu. Wah, di Google Translate ada rupanya seperti itu kata jomblo. Nah, namun saya nggak suka dengan arti itu. Akhirnya saya searching di Google yang lain arti kata jomblo dan akhirnya saya menemukan sebuah link yang mengatakan bahwa memberitahukan arti jomblo yang sebenarnya. Tahu nggak kalian teman-teman? Kata jomblo itu adalah bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda yang menggunakan kata itu jomblo tanpa B gitu ya. Jomblo. Nah, kata jomblo, status jomblo itu diberikan kepada wanita yang sudah tua dan mereka belum menikah. Garis bawahi kata wanita yang sudah tua. Jadi kalau kalian masih SMA, baru kuliah, jangan merasa menjadi jomblo. Nah, di Indonesia karena mungkin suka dengan penekanan-penekanan, kata jomblo tadi menjadi jomblo supaya lebih ada tekanannya. Apalagi kalau orang yang suku Jawa seperti saya medok bahasanya kita, wih dasar jomblo gitu kan. Wih itu medok sekali, nampak kali kental sekali aura ngejeknya sehingga orang yang disebut jomblo merasa minder, orang yang disebut jomblo merasa tertolak dan fatalnya dia merasa dia tidak cantik dan fatalnya dia merasa tidak berharga, fatalnya dia merasa tidak ada yang mengasihi dia, tidak ada yang menerima dia dan karena itu dia bisa jatuh ketika dia pacaran. Ya, makanya teman-teman ketika kalian masih berstatus sendiri, ketika kalian masih berstatus single saat ini, jangan pernah merasa menjadi Jones. Anak Tuhan tidak ada yang berstatus Jones atau jomblo ngenes. Anak Tuhan memiliki status jomblo berkelas ya. Kita pernah membuat talk show dengan tema jomblo berkelas. Bagaimana kita menjadi jomblo-jomblo yang berkelas. Nah teman-teman, nah kata jomblo itu tadi karena pemahaman kita salah sehingga membuat kita merasa tidak percaya diri dengan status jomblo. Apalagi yang membuat kita tidak percaya diri dengan status jomblo ini? Karena kita salah mengartikan firman Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 yang dikatakan bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri. Saya juga searching teman-teman, saya juga searching kenapa kok Tuhan berkata tidak baik kalau manusia seorang diri. Namun dia jawabannya hanya tidak banyak yang menjelaskan tentang manusia seorang diri ini gitu loh. Yang dikaitkan yang banyak diartikan adalah penolong yang sepadan. Nah saya mau berkata ketika Allah menjadikan Hawa sebagai penolong Adam itu bukan hanya dalam konteks supaya Hawa ini menjadi istrinya Adam. Bukan hanya supaya Adam memiliki kekasih yang namanya Hawa. Kalian perlu ngerti di sana yang dijadikan adalah kata penolong. Ya, dan tidak baik seorang diri ini saya artikan ternyata saya jelaskan teman-teman kenapa Tuhan berkata bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Karena itu bertentangan dengan hakikat Allah menjadikan manusia. Allah menjadikan manusia dengan hakikat
mereka memiliki kepribadian yang bersosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki interaksi dan hubungan dengan orang lain. Sementara kita tahu bahwa di Taman Eden pada waktu itu hanya ada Adam seorang diri. Makanya dia tidak bisa berkomunikasi. Adam tidak bisa bersosial dengan manusia yang sama dengan dia. Kan nggak mungkin Adam kemudian ngomong-ngomong sama kuda, ngomong sama singa, ngomong sama monyet, kan seperti itu. Nah, makanya dikatakan tidak baik. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan esensi dari Allah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, dan kita ngerti sekarang bahwa hubungan sosial itu bukan hanya berbicara cowok dengan cewek, pacaran, ya. Hubungan sosial bisa berbicara kamu dengan teman sekelasmu, kamu dengan teman kuliahmu, kamu dengan teman-teman yang lainnya. Kita bisa memiliki hubungan sosial bahkan yang lebih luas lagi. Jadi kata kesendirian jangan diartikan tidak baik manusia itu jomblo. Salah. Manusia itu tidak baik kalau suka menyendiri. Manusia itu tidak baik kalau dia hidup seorang diri. Artinya apa? Kita ini membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Sehebat apapun kita butuh orang lain. Makanya kita perlu memahami ini dengan cara yang benar. Lalu kita berpikir, wah berarti aku nggak sesuai dengan firman Tuhan dong. Karena apa? Kalau kita mengartikan ini hanya dalam lingkup pernikahan saja teman-teman. Akhirnya itu bertentangan dengan firman Tuhan yang lain yang dikatakan dalam Matius 19 ayat 12. Yang dikatakan di sana bahwa ada orang-orang yang tidak kawin, tidak menikah karena dia dilahirkan demikian. Atau karena ada orang yang membuatnya demikian. Atau karena ada orang yang memilihnya demikian. Lalu kita berpikir orang yang memilih lajang itu tidak alkitabiah. Salah. Karena dia bisa menikmati itulah teman-teman. Mungkin dia lebih menikmati sendiri atau karena dia merasa pelayanannya lebih maksimal ketika dia masih seorang diri. Sehingga dia masih mengambil sebuah keputusan untuk seorang diri. Saya mau berkata bukan berarti bertentangan dengan kejadian 2 ayat 18 tadi. Atau di dalam kitab yang lain yang berkata bahwa berdua lebih baik sendiri. Nah, pahami kata berdua lebih baik dari sendiri dengan kata selanjutnya. Kenapa kok berdua lebih baik dari seorang diri? Ketika yang satu jatuh, yang satu bisa mengangkat. Nah, kita perlu mengerti kadang-kadang dalam pasangan cowok cewek, pacaran atau suami istri yang sudah menikah, ketika suami jatuh, ketika istri jatuh, suami marah, istri marah. Artinya sebenarnya juga nggak alkitabiah dong yang sudah berpasangan. Kamu cowokmu jatuh, pacarmu jatuh, cowokmu gagal, pacarmu gagal, malah kamu ketawain, malah kamu ledek-ledekin, malah kamu bodoh-bodohin, malah kamu gosipin. Itu salah, juga nggak alkitabiah. Nah, makanya pahami firman Tuhan itu dengan cara yang benar ya. Tips jomblo bahagia tadi, ngerti dong kata arti jomblo itu disampaikan atau ditujukan kepada orang yang sudah tua. Ya sudah tua kalau dalam skala kita 40-50 tahun. Di bangsa kita ini kalian belum seusia itu artinya kalian masih bahagia. Dan kalaupun kalian sudah lewat usia itu, yang nonton ada juga yang sudah lewat itu, saya mau berkata, kalian juga bukan berarti orang yang tidak melakukan firman Tuhan karena kalian sendiri. Karena firman Tuhan juga berkata ada orang yang dilahirkan demikian, ada yang mengambil keputusan demikian, ada yang seperti itu karena orang lain juga ya teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Jadi ketika saya menjelaskan itu semuanya tadi, kesimpulan bagi kita semuanya teman-teman, kita itu tidak perlu takut dikatakan jomblo, sebab kita sebenarnya belum layak untuk menyandang gelar itu. Ya, jangan takut deh, jangan khawatir hanya gara-gara dibilang jomblo seperti itu ya. Kesendirian itu bukan hanya berbicara mengenai orang yang single. Ya, kesepian itu bukan hanya berbicara mengenai orang yang single. Orang yang tidak punya pacar, ada orang yang atau orang yang belum menikah. Saya mau berkata, kalau karena kamu memang belum punya pacar dan karena kamu belum menikah, kamu merasa sendiri itu lebih baik daripada mereka yang sudah punya pacar, mereka yang sudah menikah tapi masih merasa kesepian ya. Seperti itu ya. Realitanya kan ada orang-orang yang sudah menikah, ada tante-tante, ada om-om yang masih suka karaoke sendirian karena pelarian ke diskotik sendirian. Bahkan mereka cari pasangan-pasangan yang lain, wanita-wanita yang lain, pria-pria yang lain selain istri dan suami mereka. Lebih baik kalian seorang diri namun kalian bisa menahan diri, lebih baik kalian masih single tapi bisa menahan diri dan kalian gak jatuh dalam dosa. Dan ada sebuah keberuntungan lagi bagi kalian teman-teman. Ketika kalian masih single saat ini, ketika kalian masih dalam kata tadi jomblo, kalian akan lebih bisa terhindar dari yang namanya dosa seks pranikah, seks sebelum menikah. Nah, oleh karena itu syukuri keberadaanmu saat ini karena jomblo juga adalah sebuah anugerah yang daripada Tuhan ya. Jadi nikmati hidup ini dan pergunakan masa-masa kesendirianmu ini untuk menyenangkan hati Tuhan.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.